Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Antarawanti Sage. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Morenin, Kabupaten Morenin, Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu calon dari guru penggerak angkatan 7. Dalam tugas kali ini, demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengadakan wawancara dengan kepala sekolah. Untuk wawancara yang pertama ini, kami akan mewawancarai Kepala SMA Negeri 3 Morenin, Kabupaten Morenin, yaitu Bapak Mas Hasan, SPD SMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Ya, Alhamdulillah, apa kabarnya sehat, Pak? alhamdulillah. Berhubung dengan tugas dari calon guru penggerak ini, kami berkewajiban untuk mewawancari minimal 2 orang kepala sekolah di Kabupaten Morenin ini, termasuk kepala sekolah SMA Negeri 3. Sampai hari ini kami persilakan untuk Pak Mas Hasan memperkenalkan diri, Pak, terlebih dahulu. Terima kasih Pak Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Hasan, SPD SMN. Ini 1966 03 08 1990 03 106 sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Morenin, yang nantinya akan ada wawancara dengan saudara Indi Ardianto. Ya. Terima kasih Pak Mas Hasan selaku Kepala SMA Negeri 3 Morenin yang telah memberikan kesempatan kami dalam hari ini untuk berbincang-bincang berkenaan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai seorang pemimpin, Pak. Nah, ada 8 pertanyaan, Pak, yang akan kami ajukan pada hari ini. Boleh, Pak, ya? Ya, boleh. Lebih juga sama. Alhamdulillah. Baik, yang pertama, Pak, ya. Selama ini bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi sebuah masalah yang termasuk kategori dilema etika atau rujukan moral, Pak? Oh, gitu. Jadi kalau dilema etika, kasus di mana kadang-kadang kita dihadapkan 2 pilihan. Yang satu benar dan satunya lagi juga benar. Sedangkan rujukan moral kita dihadapkan pada kasus di mana kita harus memilih satu di antara yang kedua tadi, satu benar dan satu lagi bernilai salah. Nah, inilah kadang-kadang merupakan satu dilema. Baik, terima kasih Pak Hasan. Kemudian setelah kita mengetahui ada 2 permasalahan, yang pertama ada dilema etika dan yang kedua ada rujukan moral, Pak, ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, bagaimana cara Pak Hasan memutuskan sebuah permasalahan ketika sebuah permasalahan tersebut sama-sama benar, Pak? Nah, ya. Jadi kadang-kadang seperti itu kita langkah pertama itu adalah mengidentifikasi kasus tersebut. Setelah kita identifikasi, kita akan mendapatkan beberapa solusi. Nah, di antara pilihan dari solusi tersebut kita cari yang terbaik. Kemudian juga terbaik bagi yang punya kasus, juga terbaik bagi lembaga sekolah. Oh, baik, Pak. Berarti langkah pertama, Pak, ya, kita mengidentifikasi permasalahan atau kasus-kasus tersebut, kemudian dilanjutkan dengan mencari solusi, Pak, ya. Ya, Nah, kita cari solusi yang terbaik. Lanjut solusi itu kita tujukan kepada baik yang berkasus bermasalah, terbaik juga bagi suatu lembaga atau suatu sekolah, Pak, ya. Iya, betul. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Sebenarnya banyak, ya. Tapi salah satunya jika terjadi suatu permasalahan yang kita miliki, yang prosedur yang pertama kita cari penyebab dari permasalahan itu apa saja penyebabnya. Kemudian itu juga kita cari punya kasus atau yang berhubungan dengan kasus-kasus yang lainnya. Dan dari beberapa identifikasi itu kita mengajak berdiskusi dengan wakil kepala sekolah, dewan guru untuk membantu saya selaku kepala sekolah dalam memutuskan sebuah kasus atau permasalahan yang akan dihadapi di sekolah. Jadi kita selalu bermusyawarah untuk dengan wakil, dengan guru dan sebagainya. Demikian. Oh iya, berarti prosedurnya, Pak, ya, kita mencari permasalahan yang disebabkan itu, kemudian penyebab-penyebabnya apa, Pak, ya, kemudian berhubungan dengan kasus apa saja dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Iya, betul. Kemudian di dalam hal ini kita akan berkolaborasi, Pak, ya,
dengan wakil-wakil kepala sekolah, Iya. dengan dewan guru, pun dengan stakeholder yang ada di sekolah ini, Pak ya. Oh, ya. Baik Pak, pertanyaan yang keempat Pak. Dari cara-cara tersebut, adakah cara yang paling efektif menurut Bapak bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus, Pak? Oh ya. Jadi cara yang paling efektif adalah kita ajak berdiskusi, bermusyawarah dari yang punya kasus, bisa kasus siswa dengan siswa atau kasus tenaga pendidik dengan tenaga pendidikan. Kemudian kita cari dulu siapa yang punya kasus. Setelahnya teridentifikasi yang punya kasus kita panggil. Kemudian kita ajak berdiskusi untuk mengutarakan dari yang punya kasus apa yang jadi faktor penyebabnya. Mengapa sampai berbuat seperti itu, alasannya apa. Setelah kita mengetahui alasan-alasan itu, kemudian faktor penyebabnya, sehingga kita cari beberapa alternatif pemecahan permasalahan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik yang punya kasus dengan pihak lembaga. Baik, terima kasih Pak ya. Oh, jadi ada dari hal tersebut yang paling efektif yang bisa digunakan dalam menyelesaikan sebuah kasus, yaitu kita berdiskusi bersama, bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah yang kita hadapi bersama Pak ya. Jadi langkah-langkahnya kita panggil siapa yang bermasalah, siapa yang berkasus, kemudian kita identifikasi faktornya apa, penyebabnya apa Pak ya. Baik Pak, pertanyaan yang kelima Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak mengalami suatu tantangan tertentu dalam memecahkan suatu kasus atau permasalahan? Mungkin ada sesuatu kasus yang sulit untuk dipecahkan. Seperti apa tantangan itu, Pak? Iya. Tantangan yang terberat bagi saya selama ini adalah kasus yang terjadi di sekolah kita, di mana pelakunya adalah siswa kita sendiri. Kalau kasus ini saya bawa pada jalur hukum, maka masa depan siswa tersebut akan putus di tengah jalan. Jikalau tidak, kasusnya saya takut merembet dan mengajak pada orang lain membuat bermasalah di sekolah kita ini. Itu termasuk tantangan bagi kami. Tetapi saya sadar apapun yang terjadi, saya harus mengutamakan pendekatan disiplin dan bagaimana masa depan siswa ini harus cerah. Karena saya sadar setiap manusia pernah berbuat salah, dan orang yang baik adalah orang yang mengakui kesalahan dan tidak mengulangi di masa yang akan datang atau yang akan di masa depan. Baik, berarti tantangan yang sangat berat sekali selama pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah ini adalah kasus yang berkaitan dengan alumni Pak ya. Iya, betul. Dan dengan siswa kita sendiri, yang mana fenomena itu akan terjadi suatu masalah, dan hal itu sangat sulit untuk Bapak memecahkannya, karena apabila kita bawa ke ranah hukum, hal ini akan memutuskan atau menghabiskan masa depan anaknya. Makanya harus suatu tindakan yang sangat sulit untuk diputuskan dari Bapak. Baik Pak, pertanyaan yang keenam, dalam menyelesaikan masalah ini, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah, ataukah langsung menyelesaikan pada saat itu juga Pak? Oke, ya. Kalau jadwal khusus tidak ada. Saya menyelesaikan masalah bersifat insidental. Ya, jadi sewaktu-waktu apabila terjadi suatu permasalahan di lembaga kami, saat itu juga kita selesaikan, karena semakin cepat kita menyelesaikannya maka semakin baik. Oh iya, berarti spontanitas Pak ya? Iya. Spontanitas dari suatu masalah atau kasus-kasus yang terjadi di lembaga kita panggil beberapa orang yang berkepentingan di dalamnya, langsung kita putuskan saat itu juga Pak ya. Baik Pak, pertanyaan yang ketujuh, kemudian selama ini adakah seorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di lembaga ini Pak? Iya. Yang bantu kami dalam penyelesaian kasus yang terjadi di sekolah adalah berkolaborasi dengan semua pihak, baik sebagai guru, komite, kemudian siswa dan orang tua. Di mana saat terjadi kasus kita langsung berkolaborasi dengan semua pihak, misalnya dengan guru, siswa, bahkan kalau dianggap penting kita libatkan orang tua atau komite sekolah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di sekolah. Oh, berarti berkolaborasi Pak ya? Jadi beberapa orang yang terlibat di dalamnya, ada guru, ada siswa, ada orang tua. Apabila dianggap penting, maka mereka itu kita ajak untuk berkompromi dalam memutuskan sebuah masalah yang kita hadapi bersama. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, adakah pembelajaran dari cara-cara Bapak menyelesaikan permasalahan di sekolah atau lembaga ini Pak? Ya. Pembelajaran yang saya ambil adalah bahwa setiap manusia punya masalah.
tidak ada manusia yang tidak bermasalah. Sebagai manusia adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan bijak dan memperbaiki kesalahannya dan tidak pernah mengulanginya lagi pada masa yang akan datang. Itulah pelajaran yang terbaik bagi saya. Baik, terima kasih banyak Pak Manasan yang telah memberikan suatu pembelajaran besar bagi kami. Dalam hal ini kami merupakan salah satu calon dari Guru Penggerak Kabupaten Muara Enim, mewawancari Bapak. Dalam hal ini kami menggali tentang keputusan berbasis nilai-nilai sebagai seorang pemimpin. Kami harus banyak belajar lagi di masa depannya Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaannya untuk diwawancari. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Kami mohon pamit Bapak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Kami juga memberikan ceramah yang melaksanakan tugas sebagai guru penggerak di Kabupaten Kota Muara Enim. Terima kasih banyak atas supportnya Pak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.